produk yang dilakukan itu bisa bagaimana saja sih dari sebuah produk yang benar-benar udah kita temuin, bahkan udah sering kita lihat gitu di pasaran. Nah, kemudian di sini kita masuk ke, tadi kan kita di establish target spesifikasi sampai ke set final specification ya. Nah, sekarang kita di bagian sini nih, kita di bagian generate product concept gitu. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk penemuan konsep-konsep, penemuan ide-ide, ada banyak langkah yang bisa kita lakukan gitu agar kita dapat mengembangkan sebuah produk gitu. Nah, di sini ada beberapa kesalahan umum yang pada umumnya terjadi pada saat kita menyusun konsep pengembangan produk. Nah, di mana kesalahan yang pertamanya itu adalah kurangnya alternatif. Nah, di sini hanya disebutkan terbatasnya hanya ada 1 atau 2 alternatif. Nah, jadi saran saya teman-teman pada saat teman-teman itu nanti bakal ada pendataan sih kalau nggak salah. Kalau di tahun saya itu kalau nggak salah di tahun saya itu dari setiap anggota kelompok itu nanti diminta, contohnya ada 10 anggota kelompok, nanti dari 10-10-nya itu diminta gitu ide konsep pengembangan produknya itu apa. Nah, jadi dari Jojo Hari saran saya itu disediakan aja gitu apa sih ide-ide dari setiap orang, karena kan dari setiap kepala tentunya beda-beda gitu ya, beda-beda ada pemikirannya untuk ngembangin ini, dia pernah ngelihat ini, dia pengen ngembangin ini gitu-gitu. Nah, intinya itu banyak-banyakin alternatif karena belum tentu 1-2 yang kalian siapin itu disetujuin. Nah, yang lebih parahnya lagi konsep kalian itu nanti konsep teman-teman itu ada yang kayak samaan sama kelompok sebelah, itu tentunya nggak bisa gitu, harus beda gitu. Nah, kemudian pengebaikan konsep yang digunakan oleh perusahaan lain. Nah, contohnya itu nanti teman-teman ngembangin produk gitu kan, tapi kurang research, nah kurang analisis gitu. Ternyata udah ada tuh perusahaan yang ngembangin produk yang sama gitu. Itu tidak boleh gitu. Nah, kemudian terbatasnya jumlah orang-orang yang terlibat. Nah, kalau ini kelompokan mungkin kalau 1-2 orang yang ngerjain project tersebut dalam jangka waktu cuman bisa dibilang 6 minggu ya, kurang lebih 6 sampai 7 minggu itu nggak bakal selesai gitu. Makanya teman-teman nanti akan dibagi ke dalam kelompok. Nah, kemudian integrasi yang tidak efektif, di mana kayak untuk penemuan solusinya itu dari teman-teman kelompokan kalian itu kurang gimana ya bilangnya ya, kurang berintegrasi satu sama lain gitu. Itulah istilahnya. Nah, kemudian kegagalan untuk mempertimbangkan seluruh kategori solusi. Berarti kegagalannya ini teman-teman itu dalam pengembangan produk itu belum menemukan sebenarnya solusi-solusi apa aja yang bisa terpenuhi dari produk yang teman-teman kembangkan begitu. Nah, di sini ada metode untuk pembuatan konsepnya ada 5 langkah, yaitu yang pertama menjelaskan permasalahan yang teman-teman temui, kemudian mencari permasalahannya secara eksternalnya, mungkin bisa dibaca ya. Yang ketiganya itu dari ini kan ada dari eksternal, yang kedua, yang ketiganya itu dari internalnya. Kemudian setelah dapat nanti semua permasalahan itu dibahas lebih spesifik, kemudian nanti pada akhirnya dapatlah solusi pengembangan produk dari permasalahan utama itu tadi gimana gitu. Nanti di sini teman-teman sebaiknya tuh kayak mengembangkan RCA-nya, root cause analysis dari permasalahan yang ditemukan di awal itu gitu, biar nanti di akhir itu bisa menghasilkan ide produk yang benar-benar langsung bisa dikembangkan, nggak perlu direvisi lagi gitu. Oke. Nah, di sini kita kembali lagi ke proses konsep generasi produk ini tadi. Klarifikasi yang pertama itu adalah klarifikasi masalahnya. Di sini itu adalah mencari tahu gitu masalah-masalah apa. Nah, terus masalah-masalah apa yang perlu dipecahkan gitu, memecahkan masalah menjadi. Nah, terus dari masalah tersebut tadi sama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, memecah menjadi submasalah. Contohnya gini, kamu permasalahannya lapar. Nah, lapar ini masalah. Lapar ini masalah. Akar masalahnya apa? Karena belum makan. Kamu belum makan ini akar masalah pertama gitu. Akar masalah pertama ini ditemukan karena apa gitu? Belum makan karena apa? Apakah karena contohnya karena nggak ada lauk gitu, atau contohnya karena nggak ada nasi lah. Karena nggak ada nasi ini alasan yang akar permasalahan yang kedua. Nah, terus
nggak ada nasi ini kenapa? Karena tidak tersedia beras, gitu-gitu. Nah, intinya nanti dalam pertemuan permasalahan itu biar lebih baiknya itu teman-teman kayak buat dulu RCA-nya biar dapat nanti akar permasalahannya biar dapat menyelesaikan di akhir itu kayak pengembangan produk apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar, demand-nya gede dan di pasaran itu bisa yang menyederhanakan, menambah kegunaan ataupun yang sama sekali belum ada di pasar dikembangkan sendiri oleh teman-teman gitu. Nah, di sini ini mungkin bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Nah, bentar, saya mau minum. Oke. Mungkin yang seperti ini karena udah berulang-ulang juga gitu kan, ada asumsi, kebutuhan pelanggan, teridentifikasi. Ini sebenarnya sama-sama aja gitu dari penjelasan-penjelasan yang kemarin gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa baca nanti ini bakal saya share. Kemudian ini penentuan atribut dan targetnya. Nah, ini masih berhubungan sama pemalu dinding tadi. Nah, pemaku dinding tadi. Nah, ini masih berhubungan tuh. Contohnya di sini kan ditentukan tuh atributnya, panjang pakunya dari 25 mm hingga 38 mm. Berarti paku yang bisa kita masukin ke dalam alat tersebut hanya dari ukuran ini. Nah, energi paku maksimumnya 40 Joule. Nah, kemudian kekuatannya sekian bla bla ya. Nah, ini masih berhubungan sama di atas tadi. Nah, jadi nanti hubungannya ke pengembangan produk kami apa Kak gitu, kenapa gitu. Nah, nanti di pengembangan produk teman-teman itu membutuhkan gitu penentuan atribut-atribut itu yang biasanya nanti contohnya salah satunya atribut itu adalah kualitas gitu kan. Nah, dari produk yang teman-teman mau buat ini apakah kualitas itu penting menurut konsumennya gitu. Contohnya fitur, apakah fitur tambahan itu perlu diperlukan gitu. Terus fitur apa yang harus ditambahkan gitu-gitu. Itu merupakan contoh dari atribut. Nah, kemudian di sini mulai menguraikan permasalahan tadi ya teman-teman. Nah, sama aja sih sebenarnya uraikan masalah kompleks menjadi masalah yang lebih sederhana. Mungkin di sini teman-teman lebih kayak pusing gitu ngeliatnya. Yang penting saya tadi udah ngejelasin lebih ringkasnya itu sebenarnya untuk menguraikan masalah itu gimana gitu. Nah, oke, di sini melakukan pendekatan untuk menguraikan permasalahan itu. Nah, di mana di sini ada beberapa dekomposisi. Yang pertama itu dekomposisi fungsional, yang kedua itu dekomposisinya didasarkan terhadap ukuran tingkat pengguna produk yang teman-teman buat. Kemudian dekomposisikan juga berdasarkan kebutuhan utama pelanggan. Selain dari urutan tingkatan penggunanya, kemudian sesuai nggak sama kebutuhannya gitu. Nah, di sini masih sama kayak tadi. Nah, kemudian ini langkah yang kedua, cari secara eksternal. Kering leher saya, nggak apa-apa. Cari secara eksternal. Nah, di sini sebenarnya untuk biar kita dapat menemukan ide-ide. Nah, bisa kita lakukan dengan wawancara dengan pengguna utama, terus bisa dengan melalui konsultasi. Nah, pencarian paten. Nah, salah satunya hal yang paling perlu diperhatikan sama teman-teman adalah terkait pencarian paten ini. Nah, kenapa saya bilang ini merupakan salah satu hal yang paling penting? Karena ini nanti bakal berguna juga untuk teman-teman di saat teman-teman hendak membuat pada saat teman-teman udah berada di semester 6 dan semester 7 di mana pada saat itu teman-teman udah ngambil mata kuliah PTLF dan APP. Intinya itu ya teman-teman ya sedikit sedikit brainstorming lah gitu. Ini P3 ini merupakan kayak simulasi singkat yang sedikit untuk PTLF yang bakal berhubungan nanti dengan PTLF, tapi di PTLF nanti lebih kompleks dia permasalahannya dan nanti PTLF itu merupakan simulasi untuk APP yang di mana teman-teman mungkin udah pada semester 5 ya, mungkin teman-teman udah pada sering dengar gitu kalau APP itu merupakan output akhir dari kita kuliah di teknik industri. Nah, kenapa pencarian hak paten ini perlu? Nah, karena pengembangan produk teman-teman ini bisa dikembangkan syaratnya apabila belum ada di Haki.
belum terdaftar hak patennya, begitu. Itu merupakan salah satu syarat utama untuk teman-teman bisa melakukan pengembangan produk. Nah, kemudian mencari literatur, contohnya kayak jurnal-jurnal. Nah, dari situ juga teman-teman bisa mengkonsep product generation gitu. Kemudian produknya berkaitan dengan patokan tujuan utama dari teman-teman dan pemenuhan kebutuhan pelanggan gitu. Nah, kemudian langkah ketiganya itu mencari secara internal. Ini berdasarkan individu atau grup. Nah, ini mungkin berdasarkan ide-ide ya, ide-ide dari teman-teman kelompok ini nanti bisa dibaca lah ya. Kemudian ini menghasilkan konsep solusi. Ini langkah yang dilakukan gitu untuk biar solusi, konsep solusi untuk pengembangan teman-teman dapat ditemukan gitu. Nah di sini kita masuk ke intinya gitu. Intinya konsep generation ini sebenarnya gimana sih gitu. Nah mungkin teman-teman nggak jarang gitu ya. Ada yang ingat nggak kalau pesawat terbang itu dibuatnya untuk konsepnya itu meniru apa? Meniru hewan apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Burung. Oke, benar. Nah, ini kayaknya yang tadi jawab itu dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, terus ya di bagian konsep generation ini begitu juga teman-teman. Nah, jadi nanti untuk pengembangan produk itu dapat dianalisis dari kondisi di sekitar kita gitu. Baik itu dari tumbuhan, dari hewan, dari lingkungan sekitar, dari apa lagi ya? Apa ya? Nah, itulah yang paling umum itu adalah hewan sama tumbuhan. Contohnya di sini untuk pembuatan sebuah produk yang dinamakan Velcro. Ini pada umumnya sering nggak sih teman-teman ngelihat untuk pengait kabel laptop. Nah, untuk pengait kabel laptop biasanya itu menggunakan ini setelah kita gulung terus dikaitkan pakai Velcro ini. Nah, untuk sistem berpikirnya itu pengembangan produk ini pada umumnya itu kayak dilihat dari ini tumbuhan apa ini namanya, tumbuhan bulu anjing, maaf, itu bacaannya teman-teman. Nah lihat ini, nah dari tanaman ini timbullah ide gitu. Nah sebenarnya begitu teman-teman konsep pengembangan produk itu sendiri gitu. Nah ini dari tumbuhan. Nah kemudian mana, nah ini dari kulit hiu. Ini buat apa ini? Sabar. Pakaian renang. Nah, kulit hiu ini dicontoh karena dia memiliki permukaan yang keras, terus tersusun dari sisik yang tumpang tindih gitu kan. Nah, ini timbullah ide gitu, timbullah sebuah pemikiran untuk membuat baju renang yang meniru sistem atau konsep dari kulit hiu ini tadi gitu. Nah, sebenarnya banyak teman-teman dari lingkungan sekitar itu kita bisa menemukan ide-ide atau gagasan untuk pengembangan produk gitu. Nah, contohnya ini untuk moncong apa? Maaf, hidung kereta, jangan moncong lah ya. Hidung kereta nih, hidung kereta api peluru Jepang. Nah, ini dari burung pekakak, burung pekakak atau burung pelatuk ini. Intinya itu ya teman-teman ya, intinya kita bisa mendapat ide-ide itu dari mana aja, baik dari hewan, baik dari tumbuhan. Nah, di sini juga untuk pembuatan produk itu kita harus memikirkan, ini contohnya manusia nih, untuk contohnya pembuatan tempat duduk. Pada semester ini belajar ergonomi kan teman-teman. Nah, di sini juga untuk pembuatan sebuah produk itu kita harus memikirkan produk itu nyaman nggak digunakan gitu. Produk itu akan menjadi apa ya kata ininya ya, kata ketiganya ya, lupa saya. Intinya itu nyaman nggak, sesuai nggak sama kebutuhan, atau akan menyebabkan kecelakaan kerja nggak gitu. Nah, terus di sini juga nih ada Waterloo International Terminal. Ini berkaca dari kulit apa ini? Sisik apa ini? Sisik terenggiling gitu. Nah, itu peletakan panel kacanya tuh. Peletakan panel kacanya dicontoh berdasarkan konsepnya itu letak sisik terenggiling di punggungnya gitu. Nah,
Kemudian ini ada juga metode Scamper, di mana metode Scamper ini merupakan proses berpikir. Nah, di mana ini kalau mungkin untuk teman-teman sendiri sebagai seorang engineer ini nggak jarang ya, seorang engineer itu harus mampu memiliki critical thinking gitulah maksudnya, harus mampu memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih dan jauh memikirkan dan mampu memikirkan kondisi-kondisi yang jauh di depan gitu. Nah, kemudian ini mungkin bisa dibaca lah ya teman-teman ya. Nah, ini ada prosedur sinetiknya. Ini juga ada langkah-langkahnya gitu, dari problemnya, kemudian masuk ke purge-nya, masuk ke analoginya, masuk ke explore analogi yang udah didapat tadi. Nah, ini intinya sampai selesai gitu. Nah, kemudian apa ini? Oke, ini untuk cara menggunakan sinetiknya, ini juga bisa dilihat lah sama teman-teman ya. Ini sebenarnya sama kayak ini tadi, tapi ini kayak implementasinya gitu. Nah, ini ada beberapa solusi untuk sub masalah tadi. Kan tadi kita udah memecah tuh ke sub masalah itu tadi. Terus apa sih solusi-solusi yang bisa kita hasilkan gitu? Apa solusi-solusi yang bisa kita putuskan untuk pengembangan atau perbaikan itu paku tadi. Nah, di sini kan ada dibilang juga mungkin masuk ke pendapat-pendapat teman-teman tadi terkait bagian yang menyalurkan paku ke ujungnya itu. Apa sih namanya? Nggak tahu saya. Oke, ini untuk langkah keempatnya, menjelajahi lebih dalam lagi. Kemudian, nah ini tuh. Ini dia ada diubah tuh. Ini pengembangan, ini masih terkait pengembangan itu tadi teman-teman, pengembangan pemaku tadi. Nah, sini mungkin bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, pada akhirnya dia gini nih, diubah. Ya. Nah, dari pemikiran tadi, ini merupakan konsep yang disempurnakan gitu. Mungkin teman-teman pada ngeh nggak gitu perubahan dari yang produk pertama yang di atas tadi yang kita diskusi tadi sampai pada akhirnya menjadi begini. Ada nggak yang masuk ide-ide yang disampaikan sama teman-teman tadi ke hasil akhirnya? Mungkin udah pada capek ya teman-teman. Nah, jadi begitulah teman-teman untuk sistem pengembangan produk itu kita bisa melakukan pengembangan produk dari produk-produk yang sudah ada sebelumnya dengan memikirkan kembali hal-hal yang atau tindakan-tindakan yang dapat mengefisienkan dan mengefektifkan dan lebih mengefisienkan produk tersebut. Begitulah. Nah, ini langkah kelima ya sama aja gitu. Setelah kita melakukan pengembangan itu, apakah lebih efisien, apakah alternatif yang kita berikan itu fungsinya lebih besar gitu-gitu. Oke, mungkin sekarang saya coba untuk screenshot dulu ya teman-teman sebelum saya tutup. Sabar. Bentar ya, saya coba screenshot dulu ya. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian ya. Ada yang ngomong. Oke, mungkin sekian ya teman-teman untuk kelas kita pada hari ini. Mohon maaf kalau kesannya lama banget, kita 1,5 jam ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita bahas 2 modul pertemuan ya teman-teman ya. Nah, harapan saya kali ini hasil dari UTS teman-teman nggak mengecewakan ya. Ini saya berharap besar banget hasil UTS dari teman-teman itu bisa memuaskan gitu. Nah, karena kalau di P3 itu
nggak tahu nanti gimana konsepnya, karena ada kemarin kita ada kuis kemarin. Yang penting itu nanti di pengembangan produknya 50%. Kalau kemarin nggak ada kuisnya itu sebenarnya 50-50%, UTS 50%, pengembangan produknya 50%. Namun ini nanti kayaknya ada penambahan dari kuis kemarin gitu lah. Nah, intinya tetap semangat, jaga semangatnya, belajar. Ini udah mau masuk minggu-minggu UTS, minggu-minggu ujian, jaga kesehatannya. Terus kalau ke ITERA itu pakai masker karena debunya banyak banget. Intinya jaga kesehatannya biar nanti nggak ada kendala gitu untuk teman-teman pada saat udah masuk ke pelaksanaan ujian gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada yang kurang atau yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan juga mungkin ini terakhir kali saya masuk ke kelas teman-teman gitu, karena nanti di hari Senin itu materi terakhir yang akan diambil sama Haris, dan juga akan minggu ke-8 itu akan UTS, dan setelahnya itu sudah diambil alih oleh ASLAB, Asisten Laboratorium Sistem Manufaktur. Nah, intinya terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah memperhatikan selama kita kelas gitu. Apabila ada saya ada salah kata selama saya ngajar teman-teman, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih.